على محمد واصلح وسهل ما قد دعوا السلام عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara rekan-rekan dan sahabat-sahabat Ansor, Bangsal dan segenap ibu PMO dan timbangan dan anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita mulai yaitu dengan sebuah kajian kitab Nasoihul Ibad, nasihatnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab satu hari kita tidak mencari sebuah ilmu, sampai 7 hari hati kita bisa menjadi kelas. Sehingga generasi muslim harus senantiasa mencari ilmu. Karena berkembangnya Islam, majunya Islam, besarnya Islam itu sarana dan prasarananya, alatnya tidak lain yaitu ilmu. Sehingga kalau generasinya seperti rekan dan rekan kita, sahabat-sahabat Ansor Bangsal, tidak menggali dirinya untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan, maka bisa dipastikan semakin hari negara ini semakin kacau, semakin merosot, sehingga negara menjadi lemah. Oleh sebab itu saya yakin dengan tangan-tangan mungilnya rekan dan rekan kita, dengan gagah perkasanya Bangsal dan Ansor, insya Allah negara ini akan tetap jaya, NKRI tetap jaya, Pancasila tetap jaya, NKRI harga mati. Itu semuanya berada di tangan-tangan mungil rekan dan rekan kita, dan di tangan perkasanya para Bangsal dan Ansor. Sehingga mari kita mulai ngaji ini, biar setiap ngaji itu ada hujannya, ada dasarnya, dipakai untuk beraktivitas dalam hidup. Maka kitab yang kita pakai yaitu kitab Nasoihul Ibad. Apa anak? Kitab Nasoihul Ibad, nasihatnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iki luwih rame nek ana sing nang njaba nang jero kabeh. Ayo nang njaba nang jero kabeh rame lho. Ayo yang di luar itu mlebu kabeh enak. Ayo yang di belakang tuh nang kene kabeh sing teko kali. Ayo. Ayo Mas. Cepet masuk, ayo masuk. Engko tak takoni sampean.
Masuk sini. Langsung terus sini. Terus sini, terus. Ini loh. Terus gini. Ah, ya kono. Engko sing tak takoni sampean. Gini iso sampean. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillah ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang welasasi ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur welasasi ing dalem akhirat belaka. Alhamdulillah tawi sekabehane puji iku lillahi tetep keduwe Gusti Allah. Alladzi ya Allah ja'ala kang dadekaken sapa alladzi al-ilma ing ilmu dadekaken mang arfa sifati ing luwe luhur-luhure pira-pira sifat al-kamaliyati kang bangsa kesempurnaan. Ya musannaf sadèrèngé bahas masalah hadis, masalah Quran, fatwanipun ulama, makom-makom miwiti ngaosi kelawan bismillah. Mengapa setiap kitab yang ada Kiai musannaf pasti mendahului dengan bismillahirrahmanirrahim? Karena ternyata anak-anakku sekalian, rekan dan rekan kita serta sahabat-sahabatku, setiap perilaku kita, apa yang kita kerjakan itu bisa diterima dan tidaknya amal kita. Seperti sampean maca sholawat niki wau. Sholawat kula kali panjenengan ini mampu menghadap kepada Allah Ta'ala, diterima oleh Allah Ta'ala ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Rasul mengatakan kullu zibalin la yuktada'uhu bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa afdal. Wa fi riwayati ukhra wa huwa aqqa. Barang siapa yang mengerjakan sebuah kebaikan, maca selawat sae napa mboten? Maca selawat sae napa mboten? Awal napa sae? Dan bahkan dengan selawat seluruh perkara kita menjadi lancar. Dengan sholawat semuanya menjadi jernih. Dengan sholawat keinginan kita tercapai. Dengan sholawat pula cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kebaikan itu bisa diterima ketika kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasul menyatakan kullu dzibalin, setiap perbuatan baik la yuktada'uhu, yang tidak disertai, dikawiti, diwiwiti, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa abotol, maka amalannya batal, aktok amalannya putus. Sekarang saya tanya, sampean mang mriki teko omah arepe mulai sholawat maca bismillah. Halo. Iya. Maca bismillah. Maca bismillah. Kenapa? Jangan sekali-kali memulai sebuah
Pekerjaan, sebuah rencana, sebuah kegiatan tanpa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sampai nek semerap lafaz Bismillah, baknya itu faedah lil isam. Begitu sampai maca Bismillahirrahmanirrahim, hakikatnya sampai sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintane wong maca Bismillahirrahmanirrahim, wong mang wis kepethuk Gusti Allah. Tapi kalau tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita kerjakan selama ini, apa yang kita perbuat selama ini masih jauh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya manung guru maca bismillah, saiki maca bismillah. Cek ngajine oleh pahala, diterima dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Ayo maca bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini generasi Islam. Iki termasuk bibit-bibit Islam. Nek dikongkon api langsung nyandak nyaut ya. Loadingnya gak suwe ya. Itu generasi Islam. Dikongkon kok wangel sampai dipecicili. Cek gak ngerti-ngerti. Tapi saya yakin generasi Muslim yang cinta Islam, yang menegakkan Islam, anak-anakku sekalian, begitu ada kalimat yang terindah, yang terbaik, langsung namanya nyaut. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ini kedudukannya dari apa, Mas? Alhamdulillah. Iya, isim apa? Isim makrifat karena apa? Ono al, dasari. Lo. Dasari apa? Al harfu ta'rifil awil. Fana mantun araf takul fihi namat. Mengapa jadi mutada? Karena di awal kalimat dasarnya Zaidun wa adirun khambar ingkul Zaidun adirun manitandan warafa'u mubtada'an fil ibtida' kata karofu khabarin bil mubtada' menjadi mubtada'. Itu harus jelas pokok permasalahannya. Nek ono wong arep bahas masalah, gak ero masalah itu sama dengan bohong. Ya. Makanya harus makrifat, harus diketahui. Kalau sudah pokok permasalahan diketahui, maka kita bisa membahas dengan baik. Alhamdulillah di situ itu isim ma'rifat diketahui segala puji. Nah, apa yang dipuji itu berbagai macam. Qadim ala qadim, qadim ala kudus, kudus ala qadim, kudus ala kudus, kudus ala qadim. 4 perkara. Setiap yang menjadikan pujian-pujian itu hakikatnya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ono arek ini dicilira pinter maca Quran. Ya nurut nek dibaan ke kondisi iki senajan gak oleh jajan yo gak nangis. Dipuji. Anak sekecil ini sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik. Anak sekecil ini sudah mampu mau untuk mengeterapkan keislamannya, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencari sebuah ilmu.
pujian semacam demikian hakikatnya tidak diberikan kepada anak itu, tapi hakikatnya diberikan kepada Allah Subhanahu. Karena yang menciptakan anak itu, yang anak itu bisa memuji, lesannya bisa bertasbih, bertahmid, bertakbir, itu karena pada Allah Subhanahu wa ta'ala, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hakikatnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai kita ego, aku pintar diri, hebat, iso ngene-ngene, sebab aku di akal sing jadi tidak. Karena akal ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena lesan ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ilmu itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang pandai dipuji pandai, orang hebat dipuji hebat, itu semata-mata pujian itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kau sakit IR yang memberikan semua itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi tetap kedua Gusti Allah. Alladzi, ya Allah. Alladzi isim apa mas? Isim mausul. Hukumnya isim mausul mabni, jasaripun wakaniyam batin anil fi'li bila ta'asurin wakabtika in usila. Selamanya alati yo alati gak bisa dibaca aladu, alada gak bisa, tetap alati, karena isim mausul itu mabni. Juga dikatakan isim mali jasari marifatun kaum wali niwal hulam niwaladi. Nah, jika sampai gak iso tak cukup ini. Ja'ala kang dadekaken sapa alladzi ja'ala fi'il madhi dasare mutlaqo wa dhumaim ilhulika wa sakin in dhamira rabb wa baduma lumin bifat bisulika. Ja'ala fi'il madhi, setiap fi'il pasti membutuhkan fa'il. Fa'ilnya adalah huwa yang tersimpan, yang kembali kepada Allah dasari. Bahwa wa illa fadhamirun istamal wal aslu fil fa'ili ay yang tasila, yang fasila al-fa'ilul ladzi kamal fu'an ata nikmal fata. Fa'ilnya yaitu huwa yang tersimpan, yang kembali kepada al-ladzi. Al-ilma, al-ilma isim ma'rifat, karena apa? Ada alnya, dasarnya Banamadun Arab takul Gusti Allah sing dadekno ilmu. Ilmu mang akan mampu menjadi apa? Arfa sifati, luhur-luhure piro-piro sifat. Jadi orang yang sudah diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, tandai sifate kudu mulya, wonge kudu api, derajate kudu luhur. Karena apa? Ilmu itu dijadikan oleh Allah Ta'ala arfa'a sifat, bisa mengangkat sifat-sifatnya manusia menjadi terbaik dan teristimewa. Uang sing gak duweni ilmu
iku jenenge napa? Bodoh. Goblok. Blok-on. Wis bodoh goblok blok-on. Ngono jek urip ae. Ngentutan pisang. Nek sampean kepingin mulya uripe, derajate luhur, sifat-sifate luhur, cari itu ilmu. Makanya golek ilmu niku wajib. Wajibe gak cilik tok. Nek cilik cek gelem maca Quran, bareng wis SMP gak gelem maca Quran. Wis gak gelem ngaji Quran meneh. Isin. Masya Allah, ngaji kok isin lho. Wong maca Quran kok isin lho. Ngaji iku golek ilmu sampean cek dadi mulya arfaasi sifat-sifat sampean cek dadi api. Tondoe nek sampean kabeh temen-temen golek ilmu detik ini saat ini mesti gak kakean ngomong. Nek diterangno ngrungok gak kakean cok. Lambene gak ndok. Ngerti sampai nak boleh ilmu kabeh, gak oleh kakean cok. Makanya ilmu tidak dicari ketika kecil, sampai gede pun, sampai remaja pun, sampai dewasa pun, tuwe oyo opo, nek jebole wajib ngaji. Kanjeng Nabi matur talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Golek ilmu iku hukume wajib banget, wajibe tumrapi wong Islam lanang lan wong Islam wadon. Apa ada batasnya usianya? Ternyata tidak ada. Dijelaskan oleh Rasul utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Golek ilmu iku sak umur uripe. Gak nek cilik tok. Nek wis SMP gak gelem ngaji, Qur'ane didelek, sing digawa apa? HP. Mari turu HP, melek langsung nyekel HP. Didelok WA. Ya ku tolong. Ya. Sebab apa? Kita tetap wajib sampai tua, wis mewek-mewek, mlaku dunu-dunu, jek wajib golek ilmu. Makanya ojo alasan-alasan, nek gak gelem golek ilmu, goblok, bodoh, blon, kebutolong. Apa nek? Kebutolong. Itu sih gak gelem golek ilmu. Ya. Makanya kita harus belajar mencari ilmu dimanapun tentang kondisi apa. Ya, CKP pada Isa. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan untuk memperkuatkan apakah betul dengan kita mencari ilmu derajat kita ditinggikan oleh Allah Ta'ala, hidup kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan bahkan kita nanti wajib masuk surga Allah Ta'ala. Apakah betul? Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Gusti Allah ngangkat derajate wong-wong sing iman. Kamu iman? Kamu iman ha? Sing wedok iman? Apa? Oh menengae sing wedok. Kepengen sing lanang sampean iman? Oh, alisun kok kabeh. Sing wedok meneng ae. Sing lanang alisun. Sebab menyatakan dirinya ikrar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Ketika kita iman kepada Allah Ta'ala, apa yang terjadi? Hidup kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala.
Hidup kita akan diberikan kenyamanan oleh Allah Ta'ala, dan bahkan kita akan dimasukkan surga Allah Ta'ala. Itu wong sing iman nangasane Gusti Allah. Makanya saya tanya, sampai iman? Iman. Cincin alhamdulillah. Di atas itu iman. Saiki iman, gak kepengin kalah ya. Dan diangkat derajatnya bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Sampai dengan ilmu, hidup di dunia sampai akan dinyamankan oleh Allah Ta'ala. Dunia akan mengejar sampean. Sampean kepingin akhirat, dengan ilmu sampean akan mendapatkan akhirat. Sampean bahkan ingin masuk surga, itu dengan ilmu. Likulli syai'in miftahun wa miftahul jannah al-ilmu. Setiap sesuatu itu ada kuncinya, dan kuncinya surga adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ilmu itu enak apa mboten? Kalau ilmu itu enak apa mboten? Nah enak, berarti biasanya sampai mangan enak. Iku napa sing terjadi? Kak kepingin mali, kepingin terus sebab rumangsa enak. Lah ngaji ku enak, masih bengi semakin malam semakin asik. Semakin enak, semakin tenang. Makanya ku mulai nih jam 12. Wong ngaji ini saulan pisan nek 30 dino. Sampai jam 12 ya ora apa. Ya. Dan bahkan sampai dengan mencari ilmu, dosa sampean gak bakal ditulis oleh Allah Ta'ala. Apakah betul itu? Betul. Dan yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan, yang bersabda adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek sampean gemar mencari ilmu, hidup sampean setiap hari digunakan untuk mencari ilmu, melais ilmu Allah Ta'ala. Dosa sing model apa ae, kekhilafan sampean sing model apa ae, kemaksiatan sampean sing model apa ae, gak bakal ditulis di Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya dina kudu ngaji. Kata ditulis. Rasul menyatakan, man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atuhu yauma hayatihi. Barang siapa yang mencari ilmu dan bahkan senang dengan sebuah ilmu tersebut, dan senang kepada ulama, senang kepada gurunya, senang kepada kiainya, dalam arti tanda kutip, gak seneng karo kiai itu jadi dirapi mboten. Seneng karo kiai niku dudono nek awake seneng ngaji. Ya inilah enak. Ya. Seneng karo kiai itu dalam arti gemar mengaji. Kiai ini ngaji di rumah, dilakoni, dipraktek, gak gawe pinter-pinteran, ya. Ngaji perlu hukume, perlu cara nglakoni, gak dilakoni, percuma tak berguna. Apa? Percuma tak berguna. Sepotone kalau gak ngaji. Ngaji itu kudu dilakoni. Kalau sudah cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama, apa yang terjadi? Lam tuktab alaihi khati'atuhu. Dosa-dosanya tidak pernah dicatat oleh Allah Ta'ala, tidak pernah dicatat oleh sang malaikat-malaikat perintah Allah Ta'ala. Ayyama hayatihi, di setiap kehidupannya dosanya tidak pernah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek wis telu ngene sing gak ngaji bendina yo oprok. Napa? Oprok pisan. Ya, ibarat ngaji karo arek ini sing kasal bisa. Di
dialusi yo gak rumangsa. Kasar-kasare parut cepet tuntas. Dadi alus, dadi napa? Dadi halus. Kaya dene apa kambil. Ro kambil? Klopo. Diparut dadi santen. Dadi halus. Apa-apa berarti manfaat. Ya, ngomong halus-halus. Karo ru. Gak ngenek-ngenekno, ya percuma. Jadi duduk barang halus. Dan bahkan disifati lagi al-kamaliyati. Allah ndadekno ilmu itu bisa menjadikan sifat-sifat kita tinggi, luhur, mulia, dan bahkan kita menjadi orang-orang yang sempurna. Jadi ilmu itu mampu menyempurnakan kehidupan sampean. Hidup sampean semakin istimewa, hidup semakin menjadi orang-orang yang diprioritaskan oleh Allah Ta'ala ketika sampean ini mau mengaji ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Syekh Zarnuji dalam sebuah kitabnya Ta'alim beliau mengatakan, ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa ilwanun li kulli mahamidi wa kun siadatan sapa pendina kongkon nambahi ilmu. Belajarlah ilmu karena ilmu itu mampu menjadikan kita indah, menjadikan kita orang-orang yang ternama, orang-orang yang termasyhur, orang-orang yang dihargai dan dihormati oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean kepingin dihormati, sampean syaratnya harus mencari ilmu. Sampai ingin menjadi orang yang terkenal, tertenar, termasyhur, harus memiliki ilmu. Karena ilmu ini akan memproses mewujudkan kamu menjadi orang-orang yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu nyekseni sapa ingsun Allah ilaha ora ana pangeran kang den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah wahdahu halis wijini Allah la syarika ora ana sebutan iku maujud lahu malim Allah. Setelah hamdalah kita musyahadah kepada Allah Ta'ala bahwa menyatakan segala puji bagi Allah Ta'ala yang menjadikan ilmu menjadi orang-orang yang termulia, orang-orang yang tersempurna. Maka setelah itu kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah. Tiada hidup yang aku lakukan dalam kehidupan ini yang aku sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean maca selawat krana ibadah ngersane Gusti. Sampean ngaji krana ibadah ngersane Gusti Allah. Karena tahu yang harus kita sembah, yang harus kita lakukan dalam hidup tidak lain untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh untuk mensyirikkan Allah Ta'ala, menyekutukan Allah Ta'ala, menduakan Allah Ta'ala. Jadikanlah Allah itu segala-galanya untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan kita, yang memberikan kenikmatan kepada kita, yang memberikan seluruh fasilitas yang ada di alam ini untuk kita. Sehingga jangan sekali-kali kita tidak mampu menyembah kepada Allah Subhanahu. Berapa kali sampai menyembah Gusti Allah? Nah, berapa kali satu hari satu malam? Sampai menyembah kepada Allah berapa kali? 5. Yang laki-laki berapa kali? 5.
mosok 5. Niru-niru tok sampean. Mosok sing dilakoni wajib tok. Sunai gak dilakoni, tahajute gak dilakoni, duhae gak dilakoni, padahal sampean digawe kenikmatan bendi. Moto iso ndelok terus, ana wong duwe moto gak iso gawe ndelok. Napa itu Bu? Bukan. Sampean harus terima kasih karena dikasih mata masih mampu untuk bisa melihat. Kayak kula ngeten iki. Ya. Besok ngelihat titik-titik mau kacamata dicoplok rada-rada. Makasih gak kacamata wis tuwek-tuwek. Dicoba kenikmatan gak gitu. Ya. Sampean kudune jek matur suwun. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jika motor jek iso gawe ndelok biarpun tidak pakai alat kacamata alat bantu. Ini kenikmatan yang luar biasa. Jangan dianggap sepele. Sampai gak di motor tapi gak gawe ndelok kabeh iku gak wajar. Kabeh iku peteng. Ya. Contohnya, arek sing ngaji turu. Ndelok yo gak ketok blas. Apa-apa yo peteng. Ana arek ayu ge yo gak ero. Ana arek ganteng sing wedok yo gak ero. Sebab motoe gak kena gawe ndelok. Mumpun kena gawe ndelok disyukuri mata ini. Jangan dibuat maksiat. Gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lantaran mata kita bisa memuji karena tahu kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ngaji ini terus. Wong nek nang Al-Ma'ruf biasa jam 10 itu jam piro? Itu jam 9:30. Sing Gusti Allah wajib kita sembah dan kita tidak boleh menyekutukan. Alladzi ya Allah khassa kang nentakaken sapa Allah man ing wong saakang kersa sapa Allah min ibadi saking pira-pira kawulane Gusti Allah bil ma'asiril hikamiyati kelawan asari labete pira-pira kebagusan kang bangsa hikmah. Gusti Allah niku mususno teng sinten teng wong kawulane Gusti Allah sing sae dipun paringi asal sing bagus sing bangsa hikmah. Jadi Allah Ta'ala itu ketika kita mampu menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, seluruh jasad kita mulai dari atas sampai bawah, mulai dari luar sampai dalam, yang berupa hati kita, semuanya kita gunakan untuk sujud kepada Allah Ta'ala, ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka apa yang terjadi? Sampai akan dijadikan makhluk yang khusus oleh Allah Ta'ala, akan diberikan sebuah kebaikan sing bangsa hikmah. Hikmah itu apa? Perilaku. Jadi sikap dan perilaku panjenengan kabeh dadi api kabeh. Nek sampean gelem nyembah nang ngersani Gusti Allah. Makanya nyembah Gusti Allah iku aja ping 5. Ping 5 itu wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Aja kudu. Yo dikeki meneh. Tuhai gelem nyembah Gusti Allah. Salat rawatib qobliyah ba'diyah. Salat darure tahajud. Jadi waktu yang ada tubuh kita gunakan semuanya itu untuk menyembah kepada Allah Ta'ala. Kalau itu sudah kita lakukan, maka kita akan dikhususkan oleh Allah Ta'ala menjadi makhluk-makhluk yang terbaik dan teristimewa. Siapa yang ingin hidupnya istimewa? Mulya. Kabeh kepingin. Ternyata jadikan waktu-waktu kita
seluruh jiwa raga kita fungsikan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai maca sholawat itu hakikatnya sampai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sholawatan, sampai berjanjian, sampai tibaan, sampai banjarian, ketika itu semuanya digunakan untuk menyembah Allah Ta'ala, maka itu bukan sampai beliau. Sampai sholawatan itu sampai yakin, nek sampai besok diharamkan masuk neraka. Sholawatan sampean kaji betul-betul, sampai lakukan dengan kesungguhan hati jiwa raga sampean. Sholawat sampean itu bakal iso mentas nang rokok, gak bakal mlebu rokok. Ya. Dan setiap cita-cita sampean yang saat ini kesulitan, yang saat ini tidak bisa sampai temukan, dengan sholawat itu semuanya bisa diberikan oleh Allah Ta'ala. Ini kuliah sholatnya dilakukan teman-teman. Tapi nek sholawat-sholawatan teko nek nang kene lungguh tok engko ana panganan dipangan bareng-bareng karo ndeloki sing lanang-lanang, endi sing pinter-pinter, endi sing ganteng-ganteng. Kita sampai ya. Makanya niatnya kudu karena apa? Man asurat alaihi sholat hajatin, barang siapa yang hajatnya kesulitan, man asurat sing kangelan apa hajatu hajatiman fal yuksir alaihi sholatan, maka perbanyaklah membaca sholawat. Barang siapa yang hidupnya saat ini kebutuhannya sulit sekali, cita-citanya tidak kunjung datang, maka perbanyaklah membaca sholawat, maka seluruh kesulitan itu akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Gede-gede aku kok gak rapi-rapi, padahal aku wis umur, kalau aku wis ono sing nafsu, kok gak kena. Kepin kena, waca sholawat. Jaluk nang Kanjeng Nabi. Karena hakikatnya sampai maca sholawat sama dengan sampai ketika maca sholawat Rasulullah hadir di tengah-tengah sampean. Rasulullah ada di depan sampean sampai nek maca sholawat. Dalam kitab Hujatul Ahlussunnah wal Jamaah dikutip dalam bab tawasul, Rasulullah mengatakan man sholla alayya na'iyan bulirtu, barang siapa yang membaca sholawat jaraknya sangat jauh sekali, aduh krono sampai nang negara Indonesia, Kanjeng Nabi nang Medina jaraknya bermil-mil, nek numpak pesawat 10 jam, bayangkan lamanya. Nek sampean melaku bisa 80 hari, itu nek melaku cepat. Tapi gak teko-teko, Mas 80 dino, gak teko-teko kono, kesasar sampean. Tidak usah itu, tidak usah kita menempuh dengan pesawat, tidak usah kita menempuh dengan alat-alat yang ada, tapi tempuhlah dengan baca sholawat. Hulituhu, Kanjeng Nabi teko nang sampeyan. Ya. Dengan Rasulullah hadir, apa sing sampeyan jaluk? Kalau sudah salam sampeyan diterima oleh Rasul, apa yang terjadi? Sampeyan apa sing sampeyan lakoni? Apa sing sampeyan kepingini, apa yang dicita-citakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholawat itu kunci keberhasilan, jangan disia-siakan. Makanya nek nang ndi ono sholawat sampai teko. Ojo nang omah, teko nggih? Nggih. Kanca-kanca dijak kabeh. Cek kabeh dadi slamet kan? Kebutuhane dicukupi kan? Kabeh. Itu sholawat. Ya. Nah ini nanti setelah ini kita bahas sholawat. Karena apa?
Di sini setelah hamdalah syahadat adalah sholawat. Karena waktunya sudah malam, ada cili-cili yang ngantuk berkata wong turune boleh timbang aku engko ditabrak. Ya. Saya kita amalekno. Ini kasih tau tabrak. Ya. Enak lho. Iki sopo iki? Wong cili-cili terus nanya gini. Kalau waktu pasti labrak aku. Timbangane sakur labrak. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini akan menjadikan inspirasi untuk kita semuanya. Dan kita akhirnya setiap kita mengajarkan sholawatan jangan sampai tidak hadir apapun kondisinya, situasi apapun. Loro ya apa nek iso teko insyaallah loro waras berkat sholawat. Yakin. Dan bahkan penyakit corona tidak akan pernah mengenai kula panjenengan. Sampai seneng maca sholawat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.